Assalamualaikum Sobat Football United. Ada banyak update ini ya yang akan gue sampaikan di video kali ini. Beberapa bahkan here we go juga terjadi. Tapi sebelumnya gue ingin ke Joshua Zirkzee dulu nih, dari Matteo Moretto. Jurnalis Italia ini mengatakan bahwa Joshua Zirkzee terbuka pintunya untuk ke Juventus dan masih menunggu kejelasan apakah klub Italia tersebut akan mencapai kesepakatan dengan Manchester United terkait dengan formula transfer. Manchester United ingin transfer permanen ya, atau peminjaman dengan kewajiban beli. Chief Football Officer Juventus Frederic Massara ini saat ini sedang melakukan kontak yang dekat dengan semua pihak yang terlibat, tentu saja termasuk juga dengan Manchester United. Ini menurut gua kabar bagus ya, karena ya Manchester United ingin mengupayakan Joshua Zirkzee untuk cabut dari Manchester United. Dan seperti dibahas juga di konten-konten sebelumnya, bahwa memang Manchester United ini kan butuh untuk memperkuat lini depannya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Joshua Zirkzee bergerak meninggalkan Manchester United. Dan yang menarik adalah Manchester United ternyata juga terbuka nih untuk kemungkinan peminjaman dengan kewajiban pembelian. Namun menurut gue percaya Manchester United sudah melakukan perhitungan ya, sehingga semisal Joshua Zirkzee cabut dengan peminjaman dengan kewajiban beli, ini pun juga tetap membuat Manchester United leluasa untuk mendatangkan pemain baru, khususnya untuk posisi striker lini depan. Fabrizio Romano ini menginformasikan Radek Vitek ke Middlesbrough. Sudah tercapai kesepakatannya dengan pembayaran 7 juta pounds plus add-ons dengan potensi paket 14 juta pounds. Menurut gua ini merupakan angka yang sangat bagus, karena ya 100% akan masuk ke keuntungan Manchester United ya, profit Manchester United, dan angkanya cukup bagus nih, 7 juta pounds berarti sekitar 8 hampir 9 juta euro. Bahkan total paketnya bisa sampai 14 juta pounds atau hampir 16 juta euro ya. Menurut gua angka yang fantastis nih menurut gua. Sky Sport, Radek Vitek dalam perjalanan menuju ke Middlesbrough ya, dengan kesepakatan mencapai 14 juta pounds dengan bonus, dan Manchester United bahkan memiliki 35% sell on clause plus matching rights dan juga buyback option, opsi beli kembali. Ini merupakan kesepakatan yang menurut gue sangat luar biasa yang bisa dicapai antara Manchester United dengan Middlesbrough terkait dengan Radek Vitek. Pemain muda ini memang disinggung-singgung merupakan penjaga gawang yang cukup bagus. Bahkan banyak fans mengatakan ya ini merupakan backup yang bagus untuk Sean Lemans, tapi ya, dia masih muda. Menurut gua butuh development, butuh perkembangan, dan itu khusus untuk penjaga gawang terutama itu bisa diraih dengan jam terbang yang tinggi. Kalau dia hanya menjadi ban serep dari Sean Lemans, ya perkembangannya tidak akan optimal. Dan menurut gua apa yang diraih oleh Manchester United dengan Middlesbrough terkait dengan Radek Vitek ini merupakan situasi yang sangat-sangat positif bagi Manchester United. Bukan hanya untuk saat ini, karena mendapatkan sekitar berapa tadi? 7 juta pounds ya, sekitar seperti itu angkanya. Coba gua lihat kembali ya, sekitar 7 juta pounds berarti hampir 7 juta pounds berarti hampir 9 juta euro. Ini merupakan angka yang sangat tinggi sekali, dan potensi bahkan beli kembali, ada sell on clause, lalu juga add-ons dan lain-lain. Hal yang gua ketika melihat kesepakatan ini gua happy sih, karena dari hal ini membuat gua optimis Manchester United akan melakukan pergerakan nih terkait dengan mendatangkan pemain baru. Mungkin terkait dengan posisi bek kiri bisa jadi seperti itu ya, karena Manchester United butuh dalam tanda kutip suntikan dana. Dan ya dari Radek Vitek ini cukup oke menurut gua angkanya. Lalu here we go. Kesepakatan antara Celta Vigo dengan Manchester United untuk mendatangkan Altay Bayindir. Ini adalah kesepakatan peminjaman dengan opsi beli 4 juta euro. Dan angka ini bisa saja berubah ya terkait dengan penampilan dari Altay Bayindir. Manchester United memperbolehkan Bayindir saat ini untuk traveling, untuk melakukan perjalanan terkait dengan medical dan juga penandatanganan kontrak. Wow, ini juga menurut gua hal yang positif. Memang Manchester United dengan posisi penjaga gawang saat ini terlalu banyak ya, karena Manchester United ada 4 penjaga gawang, tapi memang sudah banyak proyeksi bahwa Altay Bayindir akan meninggalkan Manchester United.
Dan ya ini yang terjadi, penjaga gawang Turki ini semenjak pindah dari Fenerbahce ke Old Trafford memang kurang pesat perkembangannya. Dan nampaknya sang penjaga gawang pun juga menginginkan menit bermain yang lebih tinggi. Dari berbagai informasi lainnya, gua mendapatkan informasi seperti itu ya, mendapatkan kabar seperti itu. Dan ya hanya tinggal masalah waktu saja dan sudah didapatkan klub baru bagi Altay Bayindir, yaitu adalah Celta Vigo. Dan dari keseluruhan informasi-informasi yang ada terkait dengan 3 pemain Manchester United ini ya, memang terkait dengan lepas pemain dari Old Trafford, dan memang nampaknya ini menjadi fokus konsentrasi dari manajemen Manchester United untuk supaya pemain Manchester United ini bisa lepas dulu untuk ada perimbangan bukan hanya dari sisi squad ya, tapi juga dari sisi finansial. Ini yang diinginkan oleh Manchester United. Nah, setelah ini terjadi memang belum 100% tercapai ya. Altay Bayindir masih harus medical test. Mungkin hanya Radek Vitek saja ini ya yang sudah lebih aman. Tapi Joshua Zirkzee juga masih ada proses yang harus dilakukan. Tapi kalau itu terjadi, kalau itu tercapai, maka ini akan menjadi amunisi bagi Manchester United bergerak di bursa transfer musim panas kali ini. Sudah memasuki awal bulan Agustus, Manchester United masih butuh untuk memperkuat beberapa posisi, dan gua optimis, gua bisa jadi salah tapi gua optimis ya, kalau Manchester United bisa mengamankan cabutnya para pemain ini, artinya bisa mengamankan income, Manchester United bisa saja kemudian akan mendatangkan 2 posisi sekaligus nih untuk pergerakan selanjutnya, dengan prioritas kabarnya ada pada posisi bek kiri. Karena seperti disinggung di video sebelumnya, memang Manchester United butuh nih untuk menambal kedalaman posisi bek kiri ya, karena praktis hanya Luke Shaw saja. Tapi daripada itu juga ada posisi lini serang nih. Kalau Joshua Zirkzee cabut, menarik untuk dinantikan siapa posisi ataupun pemain yang akan diincar oleh Manchester United terkait dengan striker nih, sebagai support, dukungan, rotasi, backup, sekaligus juga mungkin pemberi persaingan ya, ataupun juga pemberi bimbingan bagi striker Manchester United Benjamin Sesko. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Ini kabar yang secara keseluruhan menurut gua positif, dan semoga akan bergulir lebih positif lagi. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.